Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berupa PPT yang berjudul Dinamika Peran Indonesia dalam Hubungan Internasional yang disusun oleh kelompok 1 yang beranggota Alfian Adinugraha, Aprilia Susanti, Diva Nahdia, Nova Rahmat, dan yang terakhir yaitu Raka Syahansyah. Dinamika peran Indonesia dalam hubungan internasional memiliki dua subbab, yaitu subbab pertama yang membahas tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional, dan subbab yang kedua yang membahas tentang peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Subbab pertama, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Subbab ini memiliki 3 poin penting. Poin A yaitu makna hubungan internasional, poin B yaitu politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional, dan yang terakhir poin C, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Poin pertama yaitu makna hubungan internasional. Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Berikut dipaparkan makna dari ketiga konsep tersebut. A. Politik luar negeri. Politik ini yaitu seperangkat cara atau kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. B. Hubungan luar negeri. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Yang terakhir, politik internasional. Politik internasional adalah politik antar negara yang mencakup kepentingan dan ketindakan beberapa atau semua negara serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Poin B, politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Hubungan yang dijalin oleh suatu negara dengan negara lain tentu saja tidak dapat dilepaskan dari tata pergaulan antar negara. Berkaitan dengan hal tersebut, bentuk kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari politik luar negeri Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa di bawah ini. A. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). B. Memperkasai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika yang disingkat KAA. C. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok yang disingkat GNB. D. Terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, dan sebagainya. E. Indonesia menjadi salah satu pendirian ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. F. Ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional mulai dari SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya. D. Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional lainnya, misalnya Organisasi Konferensi Islam. H. Menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Poin terakhir yaitu membahas tentang pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut. Faktor terkait yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri yaitu adanya kekhawatiran terancamnya kelangsungan hidup kesananya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Faktor eksternal yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, pertahanan, dan yang terakhir yaitu keamanan. Bab kedua, peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Secara umum, organisasi internasional dapat diartikan sebagai organisasi yang berkedudukan sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas membuat perjanjian internasional. Karena merupakan subjek hukum internasional, organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional. Subbab A. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa. B. Peran Indonesia dalam ASEAN. C. Peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Peran Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sebagai anggota PBB, Indonesia terdaftar dalam beberapa lembaga di bawah naungan PBB, antara lain Dewan Ekonomi Sosial, Organisasi Buruh Internasional, dan juga Organisasi Pangan dan Pertanian. Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam hal ini, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Peran Indonesia dalam ASEAN. Peran Indonesia dalam ASEAN hingga saat ini tidak pernah surut. Bahkan ASEAN menjadi prioritas utama dalam politik luar negeri Indonesia. Indonesia selalu aktif berpartisipasi dalam setiap penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau pertemuan-pertemuan ASEAN. Indonesia juga sering menjadi tuan rumah dalam acara penting ASEAN, di antaranya sebagai berikut: Konferensi tingkat tinggi ASEAN pertama, pertemuan informal pemimpin negara ASEAN pertama, dan juga konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-9. Peran serta Indonesia dalam gerakan non-blok. Selain sebagai salah satu negara pendiri GNB, Indonesia juga senantiasa setia dan memegang teguh prinsip-prinsip dan aspirasi GNB. Indonesia memberi warna baru pada gerakan ini dengan meletakkan titik berat kerjasama pada pembangunan ekonomi. Akan tetapi, meskipun demikian, politik dan keamanan negara-negara sekitar tetap menjadi perhatian. Dengan kontribusi positif selama ini, Indonesia dipercaya untuk turut menyelesaikan berbagai konflik regional, antara lain konflik berdarah di Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina, dan sengketa di Laut Cina Selatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.